Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosok pengganti Presiden Jokowi 2024. Masa jabatan Presiden Jokowi terhitung kurang lebih 1 tahun lagi. Sosok siapa yang akan menggantikan Presiden Jokowi sudah mulai ramai diperbincangkan. Rupanya perbincangan tersebut dikaitkan dengan ramalan Jayabaya yang dikenal sangat masyhur di Indonesia, khususnya di Jawa. Disebutkan oleh ramalan Jayabaya bahwa pemimpin Indonesia berasal dari kata Noto Negoro. Lantas seperti apa ramalan Jayabaya soal pengganti Jokowi di tahun 2024 nanti? Dalam ramalan Jayabaya, pengganti Presiden Jokowi adalah Satrio Piningit. Mengenai pemimpin Indonesia, masyarakat mempercayai dengan istilah Noto Negoro. Kata Noto Negoro sendiri dipercaya sebagai urutan nama-nama yang pernah memimpin Indonesia atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Kata Noto Negoro sendiri adalah menata negara. Jadi pemimpin Indonesia adalah orang yang akan mengatur Indonesia. Dalam kata Noto Negoro, kata No yang pertama disimpulkan melekat pada Insinyur Soekarno, di mana 2 huruf di belakang nama Soekarno yakni No. Kedua adalah Soeharto yang mempunyai nama berakhiran To. Kemudian kata Negoro mengaitkan dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo yang dulu kecil bernama Mulyono. Sementara B.J. Habibie, Gus Dur, dan Megawati tidak termasuk karena memimpin Indonesia tidak penuh 1 masa periode, melainkan hanya transisi saja. Pada tahun 2024 nanti akan ada pengganti kepemimpinan Presiden Jokowi yang sudah menjabat 2 kali. Jika diurutkan, huruf berikutnya adalah Go. Banyak masyarakat yang menghubungkan dengan 2 nama yang diisukan maju dalam pemilihan presiden tahun 2024 nanti. Nama tersebut yang mempunyai akhiran Go adalah Gatot Nurmantio dan Ganjar Pranowo. Dalam aksara Jawa, kedua nama tersebut memiliki tenaga atau gol. Nama Ganjar Pranowo dan Gatot Nurmantio kerap dikaitkan dengan deretan prestasi saat memimpin daerah dan pasukannya. Meskipun begitu, ini hanyalah sebuah ramalan atau prediksi yang belum tentu kebenarannya. Namun yang jelas, yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024 nanti adalah sosok Satrio Piningit. Lalu siapakah Satrio Piningit? Akhir-akhir ini di media cetak, elektronik, dan dunia maya khususnya sedang ramai-ramai membahas hal tersebut, yaitu sosok yang diidam-idamkan bisa membawa negeri ini bangkit menjadi mercusuar dunia. Referensi yang dipakai rata-rata bersumber dari manuskrip kuno atau serat-serat kuno. Dalam kasanah budaya Jawa dikenal 3 satria. Yang pertama Satrio Pinandito adalah tokoh panutan, pemimpin berjiwa pendeta atau spiritual. Kemudian yang kedua Satrio Pinilih, yaitu pemimpin yang pada zamannya dibutuhkan untuk melawan angkara murka dan menjadi petunjuk jalan di masa kegelapan. Kemudian yang ketiga Satrio Piningit adalah insan pilihan Tuhan yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Ciri-cirinya karismatik, adil, bijaksana, dan berani melawan tantangan pada zamannya. Dalam salah satu karyanya, Raden Ngabehi Ronggowarsito menuliskan sebuah ramalan tentang sosok Satrio Piningit. Diceritakan bahwa ada 7 nama Satrio Piningit yang kelak akan memimpin Nusantara ini. 7 nama itu antara lain: yang pertama Satrio Kinunjoro Murwo Kuncoro, yang kedua Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar, yang ketiga Satrio Cinumput Sumela Atur, yang keempat Satrio Lono Tompong Rame, yang kelima Satrio Piningit Hamong Tuwo, yang keenam Satrio Boyong Pambukaning Kapuro, dan yang ketujuh Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Meskipun dalam tulisan itu dicantumkan 7 nama Satrio Piningit,
Bisa jadi ketujuh nama itu tidak merujuk terhadap 7 orang yang berbeda. Meskipun ketujuh nama itu telah ramai ditafsirkan oleh banyak orang menjadi 7 orang yang berbeda-beda, ketujuh nama satria yang diungkapkan oleh Raden Ronggowarsito itu mengandung makna yang tersembunyi. Karena seperti biasa, para bijak zaman dahulu tidak pernah mengungkapkan suatu pelajaran secara gamblang. Mungkin memang benar, setiap zaman akan muncul seorang kesatria satu persatu seperti yang telah diramalkan. Namun terasa ada yang tidak pas, karena dengan begitu setelah ketujuh satrio telah merampungkan tugasnya, maka kita akan kehilangan sosok yang bisa menjadi pemimpin Nusantara ini. Jadi ada baiknya kita coba menafsirkan ketujuh satrio itu sebagai satu karakter yang utuh, tidak terpisah-pisah. Yang pertama, Satria Kinunjara Murwa Kuncoro dilambangkan sebagai Satria Kuncoro, yang artinya adalah orang yang berwatak satria, namun dalam proses kematangannya ia seperti dipenjara, dalam arti disembunyikan oleh sang waktu, bukan bersembunyi, hingga akhirnya sang waktu mengizinkannya ia keluar. Maka ia akan keluar dan membawa Nusantara Murwa Kuncoro yang terkenal ke seluruh jagat raya. Kemudian yang kedua, Satrio Mukti Wibowo Kesandung Kesampar. Mukti Wibowo artinya mulia dan berwibawa. Manusia ini adalah seorang kesatria yang mempunyai watak yang mulia, selayaknya seorang kesatria yang mempunyai kewibawaan. Namun selama masa Kinunjara, ia sering kesandung kesampar, artinya selalu ada yang berusaha menjegal jalannya. Kemudian yang ketiga, Satrio Cinumput Sumela Atur. Cinumput mempunyai arti terambil dari tengah masyarakat untuk ikut sumela atur, membantu memperbaiki kehidupan seluruh rakyat di Nusantara. Mengapa memakai istilah Cinumput? Karena telah dijelaskan bahwa sebelumnya ia telah berangkat dari kalangan politikus atau pemerintah, malah disembunyikan di tengah lingkungan rakyat biasa. Kemudian yang keempat, Satrio Lelono Topo Rame. Lelono mempunyai makna tentang perjalanannya yang sering berpergian jauh dari rumahnya. Kepentingannya adalah topong rame. Maknanya yaitu membantu kesusahan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwo. Piningit merupakan penekanan dari kata Kinunjoro di atas, bahwa artinya bukanlah di penjara, melainkan hidup bagaikan di penjara. Hamong Tuwo artinya satria ini mempunyai tugas untuk menumbuh kembangkan budaya nenek moyang yang telah lama dilupakan orang, agar rakyat Indonesia mempunyai jati diri yang kuat, namun tetap menghargai budaya lain walaupun tidak ikut budaya tersebut. Kemudian yang keenam, Satrio Boyong Pambukaning Gapuro. Boyong Pambukaning Gapuro mempunyai makna satria ini kelak akan pindah dari tempat asalnya untuk membuka gapura. Namun kami rasa gapura di sini mempunyai makna yang sangat luas. Bisa jadi gapura ini adalah gerbang dari harapan atau impian rakyat akan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Pinandito bermakna bahwa satria ini akan memimpin bangsanya. Sedangkan Sinisihan Wahyu mempunyai makna bahwa dalam memimpin atau menentukan sikap, ia selalu memegang teguh seluruh pelajaran yang didapat selama masa gamblengannya dulu.